Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, I'm Spiderman. Kita pelajari tentang penerapan teorema Pythagoras. Saksikan tayangan berikut. Pada pertemuan ini kita akan membahas penerapan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berkaitan dengan sudut siku-siku. Tukang bangunan memakai sudut siku-siku agar ukuran bangunan tepat. Teorema ini juga digunakan untuk menentukan jarak terdekat dua benda, dan sebenarnya masih banyak kegunaan dari teorema Pythagoras. Jadi dengan bangunannya bisa siku-siku, maka ukuran bangunan akan tepat. Kita lihat beberapa contoh penggunaan teorema Pythagoras pada permasalahan sehari-hari. Pertama, sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah datar. Dari ujung atas tiang ditarik seutas tali ke bawah patok pada tanah. Jika panjang tali 15 meter, jarak patok dengan pangkal tiang bawah adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita gambar terlebih dahulu. Ini misalkan ada tiang yang tingginya 12 meter berdiri tegak di atas tanah, dari ujung ditarik seutas tali sampai bawah dengan panjang talinya 15 meter. Berapakah jaraknya ini? Kita misalkan X. Kita gunakan teorema Pythagoras. Sisi miringnya adalah 15, tepatnya siku-siku, maka E kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. E kuadrat ditambah 144 sama dengan 225. E kuadrat sama dengan 225 dikurangi 144. E kuadrat sama dengan 81, maka nilai X adalah akar 81, di mana akar 81 adalah 9. Berarti jaraknya adalah 9 meter yang C. Untuk soal yang kedua, sebuah tangga bersandar pada tembok di mana panjang tangga 7,5 meter. Jika jarak antara bagian ujung tangga ke tembok 4,5 meter, maka tinggi tembok berapa? Ini kita gambar juga. Ini ada tangga bersandar pada tembok, panjangnya 7,5 meter. Dan jarak antara bagian ujung bawah tangga ke tembok itu adalah 4,5 meter. Maka tinggi temboknya belum tahu, kita misalkan T. Kita gunakan Pythagoras. 4,5 kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan 7,5 kuadrat. Mengapa? Karena depannya siku-siku adalah sisi miring. Nah, setelah itu kita hitung, ini 20,25 tambah T kuadrat sama dengan 56,25. Kita pindah ruas, T kuadrat 56,25 dikurangi 20,25. Ini kita hasilkan adalah 36, maka T adalah akar dari 36, akar dari 36 adalah 6, berarti tinggi temboknya adalah 6 meter yang B. Soal ketiga, perhatikan gambar trapesium berikut panjang BC. Untuk mencari panjang BC kita gunakan teorema Pythagoras. Caranya adalah kita potong dulu. Nah, misalkan ini kita kasih titik E, maka akan terbentuk segitiga siku-siku E BC dengan panjang AD 15. Ini pasti juga 15, berarti EC nya 15. Nah, EB nya kita lihat, kalau ini DC nya 25, ini pasti juga 25, maka EB ini adalah 33, yang bawah ini dikurangi 25, berarti 8. Berarti ini EB nya 8. Yang kita cari BC, kita lihat depannya siku-siku adalah sisi miring, maka ini 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan BC kuadrat. 225 ditambah 64 sama dengan BC kuadrat. 289 sama dengan BC kuadrat, maka BC adalah akar 289. Akar 289 hasilnya 17. Maka panjang BC 17 yang B. Untuk soal yang keempat, perhatikan gambar di samping keliling bangun A, B, C, D, E. Maka di sini kita bisa hitung, ini sama panjang berarti 10, yang belum tahu adalah ED. ED-nya berapa? Kita buat segitiga siku-siku sesuai gambar. Siku-sikunya di D, ini C, ini E. Di mana AB nya 15, maka EC nya juga 15. DC nya 9. Kita
Kita lihat sisi miringnya siapa? Tebalnya siku suku adalah sisi miring, maka ini ED kuadrat tambah 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. ED kuadrat ditambah 81 sama dengan 225, ini kuadrat ini. Kita pindah ruas, ED kuadrat sama dengan 225 dikurangi 81. ED kuadrat sama dengan 144, maka panjang ED adalah akar 144. Akar 144 ketemunya 12. Nah, sekarang kita cari kelilingnya. Keliling kita jumlahkan semua, ini 15 ditambah ini 10 ditambah 9 ditambah DE nya ketemu 12 ditambah EA nya 10. Ini kalau kita jumlahkan semua 10, 20, 30, 40, 54, 56. Jawabannya yang A, 56. Pertanyaan yang kelima, seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah, ini soal UN tahun 2018, maka kita gambar dulu. Ini anggap saja ini mercusuarnya 12 meter melihat kapal A dan kapal B, ada dua kapal. Di sini kalau kita lihat jarak ke kapal A, kapal B 20, 13, berarti ini posisi AB nya kebalik, ini yang B, ini yang A. Terus ini segaris, berarti kita tarik garis. Nah, di sini ada dua buah segitiga, maka kita harus lepas segitiganya satu persatu. Yang pertama segitiga kecil, segitiga siku-sikunya ini 12, 13. Kita kasih huruf saja, misalkan ini C dan D. Berarti ini D, CB. Kita bisa cari panjangnya CB terlebih dahulu ini. Kita pakai Pitagoras. Sisi miringnya adalah 13, maka Pitagorasnya adalah BC kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 13 kuadrat. BC kuadrat ditambah 144 sama dengan 169. BC kuadrat sama dengan 169 kurangi 144. BC kuadrat 25, maka BC nya akar dari 25. Akar dari 25 adalah 5. Ini jawabannya adalah 5. Sekarang kita ambil segitiga yang besar, segitiga DCA. Ambilnya harus siku-siku, ini C, A, D. DA nya 20, DC nya 12, CA nya belum tahu, sisi miringnya 20, maka kita gunakan Pitagoras. Ini AC kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 20 kuadrat. AC kuadrat ditambah 144 sama dengan 400. AC kuadrat sama dengan 400 kurangi 144. AC kuadrat hasilnya 256, sehingga panjangnya AC adalah akar 256. Berarti AC nya 16. Nah, yang ditanya di sini adalah jarak kapal A dan kapal B, ini yang ditanya, yaitu AB nya. AB nya berapa? Ini AB kita taruh atas, nggak cukup tempatnya, berarti AB itu adalah AC dikurangi BC. AC nya adalah ketemu 16, BC nya tadi ketemu 5, berarti 16 kurangi 5, 11 meter, yang B. Untuk pertanyaannya ke-6, diketahui luas belah ketupat 240 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya 30, maka keliling belah ketupat adalah, kita masukkan dulu rumus luas belah ketupat. Luas adalah D1 kali D2 dibagi 2, di mana luasnya diketahui 240, D1 nya adalah 30 kali D2 nya dibagi 2. 30 dibagi 2 bisa, ini hasilnya 15, maka 240 sama dengan 15 D2. Untuk mencari D2 kita bisa bagi angka yang sama, kita bagi 15 supaya bisa dicoret. Nah, ini kalau dibagi hasilnya 16, jadi D2 nya 16. Nah, yang ditanya adalah keliling belah ketupat. Kita gambar keliling belah ketupat.
Ini belah ketupat, diketahui diagonalnya adalah 30, kita tulisnya 15 jadi 30 dibagi 2, dan di 2 nya 16 kita tulis 8 dan 8. Kita cari X nya ini untuk mencari keliling, dan ini semuanya sama panjang, berarti X nya sebanyak 4. Kita pilih salah satu saja, segitiganya. Ingat sisi miringnya di depan siku-siku, berarti sisi miringnya adalah X, berarti 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan X kuadrat, 225 ditambah 64 sama dengan X kuadrat, 289 sama dengan X kuadrat, berarti akar 289 sama dengan X. Akar 289 adalah 17, sehingga kelilingnya tinggal kita kalikan 4, karena sini sama panjang semua, berarti 4 kali 17 hasilnya adalah 68. Yang B. Soal ketujuh ini dibalik yang diketahui kelilingnya, maka kita gambar dulu belah ketupatnya. Diketahui keliling belah ketupat adalah 208, maka sisinya kita bagi 4 saja, ketemunya 52, maka ini panjangnya adalah 52 semua. Panjang salah satu diagonalnya adalah 96 dibagi 2 adalah 48. Ini kita misalkan XX, kita pakai Pitagoras. Di sini depannya siku-siku adalah 52, berarti X kuadrat ditambah 48 kuadrat sama dengan 52 kuadrat. Ini X kuadrat, 48 dikuadratkan adalah 2304, dan 52 dikuadratkan adalah 2704. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 2704 dikurangi 2304. X kuadrat sama dengan 400, maka X adalah akar 400. Akar 400 adalah ketemu 20. Sehingga kalau kita mencari luas belah ketupat, luas adalah D1 kali D2 bagi 2. D1 nya di sini adalah 96, D2 nya bukan 20 ya, ini 20 nya ada 2, X sama X 20 sama 20 jadinya 40 dibagi 2. Ini tinggal kita coret 20, ketemunya 1920 cm persegi. Jawabannya yang B. Soal ke-8, sebuah kapal berlayar sejauh 90 meter ke arah timur, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 120 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik awal adalah, ini kita gambar dulu, sebuah kapal ke timur berarti arahnya timur sini. Ingat, arah mata angin utara, selatan, timur, barat. Ke timur 90 km, kemudian ke utara 120 km. Jarak terdekatnya ini adalah berupa garis lurus ya, X ini. Dan kalau kita lihat ini siku-siku, maka ini sisi miringnya adalah yang X. Kalau kita pakai Pitagoras dengan angka 0 nya ada 2 ini agak besar, kita simpan dulu boleh. Jadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan X kuadrat, 81 plus 144 sama dengan X kuadrat, 225 sama dengan X kuadrat, maka akar 225 sama dengan X nya ketemu 15. Nah, tadi karena kita simpan 0 nya, maka jarak yang benar adalah kita simpan masing-masing 0 nya 1, ya kita munculkan 0 nya lagi 1, berarti jaraknya adalah 150 km. Yang B. Untuk soal ke-9, sebuah kapal berlayar ke arah selatan sejauh 120 km, berbelok ke arah timur 160 km, berbelok lagi ke utara sejauh 420 km. Jarak terdekat kapal sekarang dengan tempat semula adalah, ini harus kita gambar, ingat tadi arah mata anginnya utara, selatan, timur, barat. Pertama, kapal berlayar ke arah selatan sejauh 120 km. Kemudian ke timurnya 160 km, ke utara sejauh 420 km.
maka jaraknya berapa? Tinggal kita tarik garis lurus. Nah, ini akan membentuk segitiga kalau trapesiumnya dipotong. Berarti ini 160, ini 120. Sehingga sisanya ini adalah 420 dikurangi 120. Ini 300. Nah, karena semuanya ratusan, untuk Pitagorasnya mending kita kecilkan dulu. Ini jadi 30, nolnya diambil 1, ini 16. Supaya mempermudah perhitungan. Nah, tinggal kita Pitagoraskan. Ini X, berarti depannya adalah siku-siku. Pitagorasnya 16 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan X kuadrat. 256 ditambah X kuadrat, 30 kuadrat maaf, 900 sama dengan X kuadrat, 1156 sama dengan X kuadrat, maka ini akar dari 1156. Nah, akar dari 1956 nanti kalau dihitung ketemunya 34 sama dengan X, ini kuadratnya ada hilang ya, X. Nah, tadi karena nyimpen 1, maka jaraknya tinggal kita tambahin 0, 340. Jawabannya yang B. Untuk soal yang ke-10, perhatikan gambar. Gambarnya luas daerah segi 6 tersebut. Untuk mencari luas segi 6, mending kita potong dulu segi 6-nya. Kita potong jadi 2. Nah, ini jadi persegi. Ini trapesium. Nah, kalau kita lihat luas persegi dulu, yang mudah. Luas persegi adalah sisi kali sisi, berarti 10 kali 10. Ketemunya 100 cm persegi. Tinggal yang trapesium. Nah, ini kita lihat trapesiumnya kita perbesar dulu. Ini ukurannya 10, ini 15, ini 28. Luas trapesium adalah A plus B kali T bagi 2. Tapi di sini T-nya belum diketahui. Jadi kita harus hitung dulu. Jadi T-nya belum diketahui. Nah, caranya gimana? Ini T, ini 10, nah sisanya yang kecil ini ada 2, maka 28 kurangi 10 sama dengan 18, kita bagi 2, ini ketemu 9. Maka kita bisa cari T-nya dengan cara Pitagoras. Kita Pitagoras terlebih dahulu. Ini T, ini 15, ini 9. Sisi miringnya adalah 15, berarti T kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. T kuadrat ditambah 81 sama dengan 225. T kuadrat 225 dikurangi 81. T kuadrat 144, maka T adalah akar 144, ketemunya 12. Kita masukkan di sini. Atasnya di sini adalah 10, ditambah bawahnya ini adalah 28, kali timnya ketemu 12, dibagi 2. Bisa kita coret 6, 10 tambah 28, 38, dikali 6, ketemunya 48, masih 4, 228 cm persegi. Maka luas segi 6, segi 6-nya adalah dijumlahkan 228 ditambah 100, 328. Yang D. Untuk pertanyaan terakhir, perhatikan gambar. Daerah yang diasir adalah sekitar tanah ditanami rumput. Luas hamparan rumput tersebut adalah, jadi cari luas yang diasir ini, kita pakai Pitagoras. Nah, caranya kita tarik garis ini, maka luas arsir itu adalah luas seluruh dikurangi luas tidak diarsir. Kita cari luas yang tidak diarsir, jelas banget nih, 25 sama 20, berarti luas tidak diarsirnya 25 kali 20. Sekarang kita cari luas seluruhnya. Luas seluruhnya berbentuk trapesium, di mana ini 75, ini 40, tetapi atasnya ini belum tahu. Ini 50. Kita pakai Pitagoras. Ini adalah 40, ini X. Kita cari pakai Pitagoras. Ini sisi miringnya adalah 50, berarti kalau gitu 40 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 50 kuadrat. 1600 ditambah X kuadrat sama dengan 2500, maka X kuadrat adalah 2500 dikurangi 1600, X kuadrat ketemu 900,
berarti X adalah akar 900. Akar 900 adalah 30. Nah, ini ketemunya 30, maka ini sisanya yang bagian sini adalah 75 kurangi 30, hasilnya 45. Sehingga bagian ini 45, bagian atas juga 45. Nah, kita bisa cari luasnya ini. Luasnya berbentuk trapesium yaitu A plus B kali T bagi 2. Di situ atasnya adalah 45, bawahnya 75, tingginya 40 dibagi 2. Ini bisa kita coret, hasilnya 20. Ini ketemunya 120 dikali 20, hasilnya 2400. Kita masukkan ke luas ruh 2400. Berarti 2400 dikurangi 25 kali 20 adalah 500. Sehingga ketemunya adalah 1900, sehingga jawabannya yang B. Nah, itulah pembahasan untuk penerapan teorema Pythagoras. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bagaimana penjelasan materi tadi? Cukup mudah kan? Saksikan video-video yang lain bersama Spiderman.